Untuk materi kedua akan disampaikan oleh Dr. Hewan Tristia tentang penyakit RSD dan cendana. Pada Dr. Tristia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bapak Ibu, nama saya Dr. Hewan Tristia, biasa dipanggil Dr. Tia. Kalau yang wilayah Air Raja dan Tanjung Pinang Kota mungkin jarang ketemu saya ya, karena saya biasanya di Tanjung Pinang Timur, wilayah kerjanya. Hari ini saya akan menyampaikan tentang penyakit lumpy skin disease atau yang bentol-bentol kulit pada sapi. Pertama, sejarahnya lumpy skin disease ini pertama kali dilaporkan di Zambia di Afrika Selatan, kemudian pada tahun 2019 menyebar di Asia, dan 2022 ditemukan di Singapura dan di Indonesia, tepatnya di Provinsi Riau. Penyakit LSD ini atau penyakit bentol-bentol pada kulit sapi ini merupakan penyakit yang menular dan merugikan secara ekonomi karena bentuknya itu kan merusak kulit ya Bu ya, jelek gitu. Nanti kalau misalnya sapinya mau dijual itu kan nanti mengurangi estetika, mengurangi harga jual, seperti itu. Penyakit ini disebabkan oleh virus lumpy skin disease yang termasuk dalam keluarga Poxviridae dari genus Capripoxvirus. Untuk penularannya sendiri, virus ini ditularkan melalui vektor arthropoda, itu biasanya dari kutu, lalat kandang, kemudian nyamuk. Bisa juga dari kontak langsung dari hewan yang sakit menulari hewan yang sehat, itu juga bisa. Kemudian dari pakan yang sudah terkontaminasi virus ini juga bisa menularkan ke hewan yang sakit, yang sehat. Kemudian dari bekas cairan hidung, kemudian cairan darah, itu bisa menularkan juga ke ternak yang sehat. Karena virus ini bisa ditemukan di dalam darah itu bisa lama Bu, 21 hari. Jadi ketika ada satu hewan yang terinfeksi kemudian mengeluarkan cairan, itu sebaiknya segera dibersihkan pakai, tadi sudah dijelaskan sedikit ya tentang macam-macam disinfektan, itu bisa dipakai untuk membersihkan kandang ketika ditemukan adanya hewan dengan gejala seperti LSD ini. Ciri khasnya khas sekali, yaitu bentol-bentol di tubuh, di kulitnya itu terlihat bentol-bentol, seperti kalau kita digigit nyamuk itu bentol-bentol seperti itu. Untuk penularannya bisa penyebaran jarak pendek. Di sini maksudnya penyebaran jarak pendek bisa dari ternak satu kandang yang sakit ke ternak sampingnya atau yang berdekatan dengan ternak tersebut. Kemudian penyebaran jarak jauh bisa dari ternak yang terinfeksi dibawa keluar dari kandang, kemudian di kandang yang baru dia menularkan lagi virus itu juga bisa. Kemudian gejalanya selain bentol-bentol juga ditemukan sapi itu dengan kondisi demam tinggi sampai 40 derajat Celcius, kemudian ada leleran pada mata dan hidung, kemudian ini lesi dan nodul, ya bentol-bentol tadi di kulitnya itu. Kemudian lesu, ada juga ulcer mulut, itu seperti sariawan, seperti PMK juga, cuma untuk LSD ini dia ditambah selain ada ulcer di mulut atau sariawan di mulut, itu juga bentol-bentol di kulitnya.
Kemudian dampak ekonomi ya, seperti saya katakan tadi ya Bu, kerusakan pada kulit, terus juga karkas yang menyebabkan penurunan nilai jual dari sapi ini jika sapi ini terkena virus atau penyakit ini. Juga untuk ternak penghasil susu seperti sapi Eva ini juga dapat menurunkan produksi susunya. Jika ditemukan gejala pada hewan ternak Bapak Ibu, apa yang mesti dilakukan? Itu yang pertama, pisahkan ternak yang dicurigai sakit dengan hewan yang sehat. Pantau setiap hari, pantau hewannya ketika mau kasih makan, membersihkan kandang, itu dipantau apakah ada sifat yang berubah dari hewannya, dari yang tadinya lahap, kemudian tiba-tiba nafsu makan berkurang, kemudian tiba-tiba suping hidungnya yang dari basah kemudian jadi kering, itu kan salah satu ciri hewan sedang demam ya. Kemudian batasi lalu lintas ternak dari dan ke peternak. Ya ini batasi keluar masuk orang ke kandang, batasi keluar masuk hewan dari daerah lain masuk ke kandang Bapak, itu kalau bisa dikurangi atau dikarantina dulu sebelum masuk ke kandang ibu atau bapak. Bisa dulu 14 hari dikarantina, dipantau apakah hewan itu benar-benar sehat, apa kadang itu kan hewan sakit itu kan datang nggak langsung sakit, beberapa hari baru sakit. Lah itu kita yang harus tahu untuk menghindari apa, yang menghindari penyakit-penyakit ini masuk seperti itu. Kan nanti yang rugi Bapak Ibu sendiri. Misalnya di kandang ada sapi sehat 5, tiba-tiba masuk sapi baru yang kita nggak tahu sapi ini tuh sakit atau sehat, kita kan nggak tahu. Nah, malah menularkan sapi kita yang lain, itu kan juga nanti kalau berat juga ya Pak ya. Kemudian tidak menjual ternak yang sakit. Pastikan ketika akan melakukan jual beli, pastikan kondisi sapi itu sehat. Bagaimana memastikannya? Yang pertama dilihat dari makannya lahap atau tidak. Kemudian kotorannya diare atau cair. Itu kan salah satu gejala sakit ya. Kalau misalnya sapi kita diare terus dicek juga apakah ada luka di kaki untuk menghindari dia salah satu gejala dari PMK tadi. Kulitnya dipastikan bersih, baru itu setelah itu bolehlah diperjualbelikan karena kan sudah dipastikan kondisi hewan itu sehat. Kemudian yang paling penting yaitu ketika ditemukan hewan kondisi sakit, yaitu dikonsultasikan dengan petugas, bisa dilaporkan ke kami Bapak Ibu untuk dicek. Sapi saya ini kenapa ya Bu? Apa mungkin dia kurang makannya, atau bosan sama makannya, atau emang benar-benar sakit karena ada virus yang masuk ke tubuhnya. Untuk pengendalian vektor-vektor ini tadi adalah salah satu yang menularkan virus LSD ini, itu bisa kita kendalikan. Yang pertama, menghilangkan tempat-tempat perbibitan insek di lingkungan, seperti mengurangi penumpukan kotoran yang basah. Kalau bisa dikeringkan dulu, maksudnya di tempat yang panas, yang kering, jangan kena hujan, teduh, supaya menghindari lalat-lalat dan nyamuk bertelur di situ. Kemudian dari saluran air itu dipastikan tidak tersumbat. Saluran air di kandang pastikan lancar sehingga tidak menimbulkan genangan-genangan air yang nanti genangan air ini sebagai sarang nyamuk untuk bertelur.
Selain itu juga bisa dengan menggunakan cairan insektisida yang mengandung deltametrin. Itu biasanya digunakan untuk membasmi lalat dan nyamuk di kandang. Atau bisa dengan cara tradisional dengan pengasapan dan membunuh lalat dengan cara kotoran ternak tadi itu dipastikan kering, ditaruh di tempat yang teduh dan kering agar tidak kena hujan, biar tidak basah untuk tempat pembibitan lalat dan nyamuk. Ini foto-foto hewan yang pernah ditemukan bergejala LSD di Pinang Kencana. Ini pada sapi simental ya Bapak Ibu, itu gejalanya khas sekali, seluruh tubuhnya bentol-bentol, hampir di seluruh tubuhnya bentol-bentol sebesar 1-5 cm. Tapi saya sedih ini juga dia setelah pecah kering itu seperti keropeng atau seperti lubang-lubang seperti itu kalau sudah kering, kalau sudah pecah. Matanya juga ya. Tapi untung nggak lauknya sama sih, satu kotak. Oke kan, oke kan. Selanjutnya bagi saya tentang penyakit jembrana. Jembrana atau penyakit berak darah dan keringat darah pada sapi, khususnya sapi Bali. Ini biasanya ditemukan pada sapi Bali saja, karena mungkin sapi Bali lebih sensitif terhadap virus jembrana ini. Pertama, jembrana ini pertama kali mewabah di desa Sangkar Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali pada tahun 1964 dengan menyebabkan kematian 26.000 pada sapi Bali dan 5.000 sapi kerbau. Pada bulan Februari sampai Maret 2013, wabah pernah muncul di Provinsi Riau. Kemudian pada bulan Juni 2022 wabah muncul di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Kemudian bulan Agustus 2022 wabah muncul di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Dan pada bulan Agustus 2022 wabah muncul di Sulawesi Tengah. Untuk gejalanya yang pertama yaitu pembengkakan pada kelenjar limfa yang khas sekali. Itu pembengkakannya biasanya di bawah rahang. Itu biasanya kalau untuk penyakit jembrana itu bengkaknya seperti orang gondongan ya. Kalau pernah lihat orang gondongan, nah penyakit jembrana itu seperti gondongan. Kemudian demam sampai bisa 41 derajat Celcius. Kemudian ditemukannya erosi pada selaput lendir mulut atau kita kenal seperti sariawan, pecah-pecah pada bibir. Kemudian diare yang ditemukan darah atau diare berdarah. Itu ciri khasnya untuk jembrana, diare berdarah, adanya kebengkakan pada rahang bawah seperti orang gondongan, kemudian diikuti dengan keringat darah.
Untuk masa inkubasinya bisa 4-7 hari, diikuti demam mencapai 41-40 derajat Celcius. Kemudian bisa juga diikuti infeksi sekunder, yaitu adanya bakteri atau virus lain yang masuk ke hewan yang terinfeksi ini. Itu bisa menyebabkan pneumonia atau sesak nafas, kemudian nefritis, gagal ginjal, dan enteritis radang usus. Kemudian penurunan trombosit yang menyebabkan pendarahan di hampir semua organ dan kulit. Inilah kenapa ditemukan adanya darah padanya, kemudian pada keringatnya ditemukan terlihat seperti berdarah. Itu karena penurunan trombosit darahnya. Penyakit ini menyebabkan kematian yang tinggi. Spesies yang rentan terhadap penyakit jembrana itu ada sapi Bali, kemudian sapi bunting itu lebih peka daripada sapi yang tidak bunting. 49% dari hewan bunting dapat mengalami keguguran apabila virus ini masuk pada sapi yang sedang mengandung. Itu untuk menyebabkan kegugurannya lebih besar. Sapi Bali yang pernah sakit kemudian sembuh itu nanti kebal terhadap virus jembrana, tetapi dia akan menjadi karier, pembawa virus ini sampai seumur hidupnya. Yang artinya jika dia masih hidup, dia bisa menularkan virus ini ke sapi sehat yang lainnya. Untuk kerbau, kambing, domba, dan babi, untuk jenis ini mereka masih kebal terhadap virus jembrana. Untuk cara penularannya sendiri itu dari penularannya dari lalat penghisap darah, kemudian lalat ini kontak atau menggigit ke hewan yang sehat. Jadi lalat atau nyamuk penghisap darah ini yang membawa virus itu nanti akan menularkan dengan cara gigitan ke hewan sapi yang sehat. Maka kenapa untuk lalat kandang, nyamuk, dan kutu kalau bisa diperhatikan populasinya. Kalau misalnya sudah mulai terlihat banyak, bisa melakukan desinfeksi seperti itu dengan menggunakan deltametri tadi untuk mengurangi lalatnya, untuk mengurangi lalat kandang. Ini gejala klinisnya pembengkakan limfoglandula. Selain di bawah rahang seperti orang golongan, juga ada beberapa titik-titik yang bisa mengalami pembengkakan seperti di area selangkang belakang sebelah kanan itu juga bisa, dan selangkang depan kaki sapi itu juga bisa bengkak. Selain di lehernya, ini diare berdarah, diarenya ditemukan adanya darah, kemudian stomatitis atau sariawan, ulcer pada lidah, keringatnya berdarah seperti seperti mengeluarkan darah, padahal tidak ada luka, tidak ada goresan, tiba-tiba berdarah. Ini ketika dibedah ditemukan pembengkakan limpanya ukurannya lebih besar dari ukuran normal, kemudian paru-parunya ditemukan bercak-bercak darah, bercak-bercak perdarahan. Usus juga tampak kemerahan karena adanya bercak-bercak darah, kemudian nekrotik hati dan pembesaran empedu hati. Ini gambar diare berdarah, kemudian ini limpanya
yang usus dan limpa. Nih, yang bengkaknya seperti gondongan itu khas. Iya. Untuk pencegahan penyakit jembrana yang pertama itu bisa menerapkan biosecurity di lokasi peternakan. Jika membeli ternak sapi Bali dari luar daerah, pastikan sudah bebas jembrana dengan dibuktikan dengan hasil lab, PCR, dan surat dari karantina. Siapkan kandang karantina untuk sapi Bali yang baru datang, kemudian sapi yang baru masuk minimal di karantina 14 hari, dan kontrol vektor. Kemudian lakukan rutin pengasapan dan penyemprotan anti lalat. Sekian.